Tuhan, menyembah Tuhan. Saya akan membacakan dua ayat di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir di dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari saudara kita ke pujian. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat kubanggakan.
kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memuji nama Tuhan. Urapi kami, biarlah Tuhan tetap ada di atas pujian dan anugerah-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baik. Terpujilah oh Tuhan, kuatan kemuliaan, satu suara nyatakan kebesaran-Mu serta selamanya. Terpujilah oh Tuhan, ajaib dan
tentang pengagungan, satu hati yang kerjaanmu tetap lamanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pujiannya mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh hatimu tidak bisa membalaskan kesetiaan Tuhan.
kesempatan hari ini, di minggu yang terakhir bulan April, biarlah Tuhan kami naikkan pujian syukur kepada Engkau, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami. Kami masih bisa bernapas, kami bisa memuji dan menyembah Tuhan, kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan, tidak ada alasan ketika kami tidak bersyukur. Kami tetap bersyukur dalam situasi kondisi apapun. Biarlah Roh-Mu terus menyertai kami. Kami siap diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Kau mengurapi setiap kami dimanapun berada, baik ada di dalam ruangan ini maupun di rumah kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus ada bersama-sama kami, menjawab dan melawat kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih buat tim pemuji, tim pemusik dan bahkan multimedia yang sudah membantu kita pada pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati. Dan bahkan Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, dan tentunya dan Bapak Ibu tetap bersyukur dalam situasi kondisi apapun. Dan tidak terasa Bapak Ibu, di tanggal 26 April ini merupakan minggu yang terakhir bulan April, dan kita sudah 5 hari minggu live streaming ditambah dengan Jumat Agung dan 7 kali. Dan inilah situasi dan kondisi yang ada. Tetapi biarlah kita tetap bersyukur, tetap bersabar, meski kita sudah lama tidak ketemu, tetapi kita bisa ketemu melalui live streaming dan kita melalui multimedia yang ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, saya akan berbicara dengan topik khusus pagi hari ini. Topiknya, sambil menantikan pengharapan yang besar kepada Allah, kita harus menjaga kasih mula-mula kepada Allah. Kita buka bersama-sama dalam Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Wahyu pasal yang kedua, kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, firman Tuhan demikian bunyinya. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka dan menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapat mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat yang ke-6, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diamu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang benci juga. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sebab barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali ayat-ayat yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini. Dan kalau kita pelajari dan jeda antara kitab yang ditulis untuk jemaat yang ada di Yohanes dengan kitab Wahyu, itu jeda waktu kurang lebih sekitar 30 tahun. Jadi pada waktu Yohanes memberikan pesan-pesan yang ada hubungannya di dalam kitab Efesus ini juga, dan di sini sebenarnya jeda itu kurang lebih 30 tahun, karena pada waktu Yohanes ada dibuang
masa pembuangan di Pulau Patmos, dan itu sebenarnya kurang lebih tahun 90. Sedangkan kitab Efesus itu ditulis kurang lebih sekitar tahun 60. Jadi sebenarnya kalau kita pelajari bahwa jemaat mula-mula yang ada di Efesus, mereka ini sangat luar biasa. Dan pengiringannya kepada Tuhan dan kesetiaannya sangat luar biasa. Tetapi saudara, mulai dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, dan di sini kalau kita pelajari bahwa mengingatkan kembali bahwa apa yang ada di dalam kitab Wahyu itu merupakan teguran yang sangat keras supaya jemaat yang ada di Efesus itu bertobat kembali. Mereka hidup seperti pada mulanya. Mereka mengenal kasih Tuhan seperti kasih yang mula-mula pada waktu mereka bertobat. Sepertinya mereka tidak ada waktu selain dari waktu untuk mencari Tuhan, melayani Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Allah sungguh-sungguh menyingkapkan melalui rasulnya, di sini Rasul Yohanes, apa yang terjadi di masa yang akan datang supaya jemaat di Efesus ini mengalami pertobatan. Mereka diselamatkan, mereka begitu mengembalikan kasih mula-mulanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, ada beberapa poin penting di sini yang kita pelajari tentang kasih mula-mula yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Efesus. Yang pertama, jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang bekerja keras. Mereka bukan malas. Di mana bahwa firman Tuhan jelas dia katakan seperti ini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Ini merupakan satu pujian yang Tuhan berikan pujian, di mana bahwa orang-orang yang ada di Efesus itu bekerja keras, mereka banting tulang dan mereka berkarya luar biasa. Mereka bisa menghasilkan pekerjaan dengan baik, dinikmati, dan baik secara jasmani mereka menghasilkan karya-karya luar biasa, baik secara rohani mereka imannya bertumbuh luar biasa. Tidak heran Tuhan memberikan pujian. Dan ini kita bisa melihat bahwa kronologisnya pertumbuhan imannya, dan ini menunjukkan bahwa awalnya memang dicintai Tuhan. Tetapi pada masa-masa kurang lebih 30 tahun itu, yang seharusnya mereka bisa mempertahankan kasih mula-mula, ternyata Tuhan bisa melihat hati mereka sudah mulai cenderung kepada yang lain. Hati mereka sudah tidak fokus pada Tuhan, dan mereka sudah tidak memiliki satu kerinduan seperti kasih mula-mula. Makanya di sini pada waktu Rasul Yohanes mengalami pembuangan di Pulau Patmos, Roh Kudus berbicara, tegur jemaat yang ada di Efesus karena mereka sudah menyimpang hubungannya dengan Tuhan. Inilah Bapak Ibu, mengingatkan kembali bahwa bekerja keras itu sangat penting sekali, karena itu adalah merupakan berkat Tuhan. Pekerjaan itu sendiri adalah berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mengupayakan dengan bekerja, kita diberkati supaya tercukupi dalam kehidupan sehari-hari. Dan Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang salah dengan bekerja keras. Tapi ingat, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan sumber berkat yang ada. Yang kedua, yang kita pelajari di sini, bicara tentang ketekunan. Kurang tekun apa jemaat yang ada di Efesus ini? Karena ini sudah mendapat pujian yang luar biasa. Aku tahu keberadaanmu, aku tahu jerih lelahmu, aku tahu ketekunanmu. Mereka bertekun di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Bertekun artinya melakukan secara terus-menerus tanpa bosan. Bertekun itu artinya mereka secara terus-menerus di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Secara rohani kan seperti itu. Tapi satu hal Bapak Ibu, ada waktu-waktu tertentu di mana bahwa jemaat di Efesus mereka sudah tidak memiliki kasih mula-mula. Ketekunannya sudah mulai pudar, ketekunannya itu sudah mulai menghilang, ketekunannya itu seperti tidak pada waktu seperti semula dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya dalam Efesus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anaknya yang kekasih,
dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Rasul Paulus menegaskan di sini kepada jemaat yang ada di Efesus supaya mereka terus hidup dalam kasih. Dan apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu bertumbuh di tengah-tengah jemaat mereka. Mereka dalam satu persekutuan jemaat yang di Efesus mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Apakah itu dipertahankan sampai akhir hidupnya? Apakah kasih mula-mula itu masih dimiliki oleh jemaat yang ada di Efesus? Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan Yesus, ketekunan ini mengingatkan kembali dalam kehidupan kita. Dalam setiap kondisi apapun, apakah kita bersungut-sungut, apakah kita masih tekun, apakah kita masih setia, apakah kita masih bisa mempertahankan ketekunan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah kekasih, ini adalah tipe yang luar biasa. Jemaat di Efesus itu sebenarnya bukanlah jemaat yang bambangan. Dia memiliki ketekunan yang luar biasa. Yang ketiga di sini, apa yang ditegur oleh Rasul Yohanes, dikatakan begini, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Artinya di sini bahwa orang-orang yang ada di Efesus ketika dia mengenal tentang kebenaran, dia mempraktikkan kebenaran, dan mereka tidak mudah dipengaruhi dengan ajaran-ajaran yang begitu mempesona, dan mereka tetap mempertahankan iman mereka. Dan Bapak Ibu Saudara, mereka tidak mudah terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Tapi yang menjadi satu pertanyaan, apakah itu masih dipraktekkan? Apakah itu masih bisa dipertahankan oleh jemaat yang ada di Efesus? Rasul Paulus dengan tegas tegurannya di sini. Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan Yesus, ini semuanya mengingatkan kepada kita. Dan bahkan Rasul Paulus mengingatkan juga dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 11. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan itu. Bapak Ibu, Rasul Paulus dengan begitu tegas sebenarnya mengajarkan kepada jemaat yang ada di Efesus supaya mereka itu betul-betul ingat kalau dulu mereka belum diselamatkan, tetapi ketika diselamatkan supaya mereka tetap menjaga keselamatan itu. Makanya supaya mereka tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji kepada Tuhan. Dengan demikian juga dengan tegas di dalam ayat berikutnya, pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Hiduplah dengan arif, bukan seperti orang bebal, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Bapak Ibu, ayat-ayat ini sebenarnya sudah diberikan sudah jauh-jauh sebelumnya. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, ayat-ayat ini masih bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini firman Tuhan mengajarkan bahwa orang-orang yang ada di Efesus ini, jemaat mula-mula, mereka ini sebenarnya orang-orang yang memiliki kehidupan yang luar biasa. Mereka tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang lain. Mereka tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran seperti meninabobokan. Tapi satu hal, apakah mereka masih tetap bertahan dalam hal ini? Ini bisa menjadi satu perenungan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Apakah dalam situasi dan kondisi hari-hari ini seperti ini, orang-orang Kristen, orang-orang yang dulunya setia melayani, sudah diselamatkan sampai hari ini, apakah masih bisa mempertahankan iman mereka? Apakah mereka dengan begitu mudah terpengaruh dengan situasi kondisi yang ada? Bapak Ibu, ini yang menjadi satu perenungan buat kehidupan kita. Aplikasinya dalam kehidupan kita. Apakah kita mengiring Tuhan kalau enaknya saja? Apakah kita mau mengiring Tuhan itu kalau dalam keadaan-keadaan yang nyaman-nyaman saja? Apakah kita tidak mau menerima dengan kondisi sesulit apapun? Keadaan yang hari-hari tidak stabil. Tidak hanya dialami oleh negara Indonesia, di seluruh dunia mereka mengalami situasi kondisi yang sulit.
Tetapi kita bisa melihat dan mengevaluasi apakah iman kita masih bisa bertahankan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan kemudian apa yang mendapat ujian dari Tuhan. Firman Tuhan demikian bunyinya. Dan bahwa Allah telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini satu teguran yang sebenarnya Bapak Ibu, jemaat yang ada di Efesus ini, mereka kritis, menguji dalam setiap pernyataan nabi palsu. Mereka tidak mudah dipengaruhi dengan nabi-nabi palsu. Makanya diingatkan di sini. Dan faktanya Bapak Ibu, faktanya ada yang sebagian mereka terpengaruh dan ada yang sebagian mereka masih mempertahankan iman mereka. Dan mereka percaya kepada ajaran-ajaran palsu yang ada. Awalnya seperti itu, tetapi pada akhirnya mereka itu sudah menyimpang imannya. Bapak Ibu Saudara, bahkan firman Tuhan di sini jelas ayat yang ke-6, mereka membenci pengajaran para pengikut Nikolaus di sini. Mereka yang mempraktekkan praktek dosa, perjinan yang ada di tengah-tengah masyarakat mereka, sesuatu penyembahan berhala di tengah-tengah mereka. Dan awalnya mereka itu menolak dengan pengajaran seperti itu, tapi yang lainnya mereka terpengaruh mengikuti hal-hal seperti itu. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Bapak Ibu dipelajari di medsos-medsos yang ada, kita bisa mengkritisi. Tidak semua di medsos itu seperti seolah-olah pengajaran firman Tuhan, seolah-olah firman Tuhan, tetapi kita perlu uji Bapak Ibu, kita perlu kritisi, kita perlu renungkan benar apa enggak. Karena seringkali Bapak Ibu, antara yang palsu dengan yang asli itu membutuhkan waktu untuk menguji. Kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus yang memberikan hikmat. Kita bisa membedakan mana yang asli dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Dengan demikian, damai sejahtera Allah akan melingkupi di setiap dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini jelas sekali bahwa jemaat yang ada di Efesus itu awalnya sangat kritis. Mereka luar biasa mendapat pujian dari Tuhan. Apakah pujian dari Tuhan ini masih kita bisa pertahankan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, entahkah saat ini ada di ruangan ini, apakah Bapak Ibu ada di rumah menjadi satu perenungan dalam kehidupan kita? Segala sesuatu yang terjadi. Dan tentu sebagai orang-orang percaya masih memiliki pengharapan Bapak Ibu. Masih memiliki pengharapan. Makanya jujur firman Tuhan di sini, sambil menantikan pengharapan yang besar kepada Allah, kita harus menjaga kasih mula-mula kita kepada Allah. Yang terakhir saya bagikan di sini. Dan orang-orang atau jemaat yang ada di Efesus ini, mereka menderita tanpa menyerah, tanpa mengenal lelah. Firman Tuhan demikian bunyinya. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Artinya di sini jemaat mula-mula mereka masih bisa mempertahankan luar biasa. Mereka itu tanpa lelah, mereka bekerja keras, mereka mempertahankan imannya, mereka tidak mudah menyerah meskipun ada tantangan, bahkan nyawa sekalipun. Mereka berani untuk mempertahankan imannya kepada Kristus. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan mereka tetap fokus kepada Allah tanpa lelah dalam hal pekerjaan Tuhan, tanpa lelah penyembahannya kepada Tuhan. Gereja harus mengalami pertobatan secara terus-menerus supaya Tuhan tidak mengambil kegiatan yang telah berfungsi untuk menerangi di sekitar kita. Kalau sampai kegiatan itu diambil Tuhan, kalau sampai kehadiran Tuhan itu tidak ada di dalam gereja, kehadiran Tuhan tidak ada di dalam rumah tangga, kehadiran Tuhan tidak ada dalam setiap pribadi jemaat Tuhan, itu sangat mengerikan. Sepertinya mereka melayani, sepertinya mereka rohani, tetapi tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Ini yang ditegur oleh Rasul Yohanes pada waktu Rasul Yohanes mengalami pembuangan di Pulau Patmos. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, dengan demikian gereja harus tetap menghidupkan kasih mula-mula sambil kita menandakan pengharapan yang besar. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, jangan ada yang sudah mulai lemah imannya.
Meski kita tidak tahu sampai kapan kita bisa beribadah di dalam gereja seperti pada yang biasanya. Kita tidak tahu sampai kapan kita bisa beribadah rame-rame, entahkah gereja kecil, entahkah mega church, gereja yang sangat besar, kita boleh bersama-sama memuji Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, tentu semuanya kita sudah merindukan hal itu. Kita rindu ingin bertemu satu dengan yang lain. Kita bisa berjabat tangan satu dengan yang lain. Kita bisa mempraktekkan kasih, berbagi, kunjungan satu dengan yang lain. Kita bisa bertemu, kumpul, kongko. Tapi satu hal, kita belajar sabar. Dalam situasi yang seperti ini adalah satu kesempatan Bapak Ibu. Kesempatan kembali untuk mengoreksi dalam hidup kita. Mungkin kalau selama ini Bapak Ibu, bapak-bapak jarang memiliki waktu dengan anak-anak, dengan keluarga. Kerja pagi pulang malam, kerja pagi pulang malam. Sering keluar kota dalam sebulan, hanya beberapa waktu saja bersama dengan keluarga. Tapi dengan waktu yang ada seperti ini, mengingatkan kembali supaya kita bisa merefleksikan hidup kita, supaya kita mengingat apa yang ditegur oleh Rasul Yohanes ini. Kita kembali untuk kasih mula-mula. Mungkin selama ini kita kurang berada bersama dengan keluarga, tapi dengan waktu yang ada mengingatkan kembali supaya kita menghidupkan kembali kasih mula-mula. Kalau dulu sepertinya banyak waktu yang terkuras dengan pekerjaan, banyak waktu yang terkuras dengan bisnis, banyak waktu yang sepertinya yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan, tetapi dengan waktu yang ada ini kita bersyukur. Dalam situasi kondisi apapun kita bersyukur. Hari-hari ini kita banyak waktu di rumah. Biarlah kita mau waktu ini kita gunakan untuk penyembahan kepada Tuhan. Meskipun kita bekerja di rumah, biarlah suasana hati kita terus penyembahan kepada Tuhan. Dengan demikian kita akan mengalami pertobatan kembali. Dan biarlah apa yang sudah ditegur melalui kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kembali supaya kita tetap setia dan kita tetap menghidupkan kasih mula-mula. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya dan kita diingatkan kembali. Ada 5 poin penting. Yang pertama, Tuhan memuji luar biasa jemaat yang ada di Efesus. Dia bekerja keras, mereka bertekun tanpa mengenal lelah, dan mereka juga di sini tidak toleran terhadap orang-orang jahat. Artinya di sini tidak mudah dipengaruhi. Dan yang keempat, mereka selalu kritis terhadap pengajaran-pengajaran palsu. Luar biasa karena pendalaman imannya kepada Tuhan. Dan yang terakhir di sini, mereka menderita tanpa menyerah. Mereka tanpa menyerah, tanpa mengenal lelah di dalam pengiringnya kepada Tuhan. Namun kenapa Tuhan mencela? Hanya karena mereka meninggalkan kasih mula-mula. Biarlah 5 poin penting ini, kasih mula-mula, kita akan hidupkan kembali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Mari tim pemuji kita maju ke depan dan kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau mengingatkan kembali buat kita semua, baik ada di tempat ini, kami yang melayani, baik Engkau yang ada di rumah, Bapak Ibu, keluarga yang ada di rumah. Firman Tuhan pada pagi hari mengingatkan kembali supaya kita menghidupkan kasih mula-mula. Oh, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini, kiranya firman-Mu pagi hari ini meneguhkan iman kami, bahkan menegur iman kami, supaya kami terus menghidupkan kasih mula-mula. Mungkin kasih mula-mula yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kami sudah mulai hilang. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu sudah mulai hilang. Tapi hari-hari Tuhan sudah ingatkan kembali, supaya kami bertobat kembali, supaya kami terus menghidupkan kembali kasih mula-mula, bekerja keras. Kami terus bertekun di dalam pengenalan kepada Tuhan. Kami terus mencintai Tuhan, fokus pada Tuhan. Kami terus tidak hilang bahwa kasih mula-mula. Kami terus pertahankan supaya sampai kehidupan kami, sampai Tuhan panggil kasih mula-mula ini terus ada dalam kehidupan kami. Tidak pernah padam pengiringan kami kepada Tuhan.
Lawat setiap kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa, baik yang ada di ruangan maupun di rumah masing-masing Tuhan, jamah Tuhan lawat, supaya terjadi pertobatan dalam kehidupan kami Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kami, mungkin selama ini kami banyak memberikan waktu yang sia-sia, tapi biarlah hari-hari kami renungkan supaya kami memaksimalkan waktu yang ada, supaya untuk ke depan Tuhan, setelah berlalunya COVID ini, kami memiliki komitmen Tuhan, kami akan terus membangun kasih mula-mula itu, baik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja kami berjemaat. Biarlah kasih mula-mula itu kami akan praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kiranya firman-Mu yang singkat ini memberkati kami, meneguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati berkata amin. Tuhan memberkati. Kasih kepada Pak Amto yang sudah memberikan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pelayanan aktivitas yang dilakukan Pak Amto. Di bawah waktunya kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan seperti yang di atas itu tadi, nomor rekening yang ada di atas. Sebelum kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur kalau pagi ini Tuhan sudah memimpin kegiatan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang ada pada kami. Seberapa pun yang kami punya, biarlah semuanya itu hanya untuk menghormati Yesus. Kami berterima kasih kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa memberikan persembahan ini. Biar nama Tuhan selalu tinggi dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihat betapa baiknya Tuhan.
tua, berkat Tuhan tidak akan berkurang. Biarlah doa hambamu memberkati seluruh anak-anakmu yang sudah melayani. Biarlah pagi hari diberkati baik seluruh umat yang ada di rumah masing-masing. Bahkan dimanapun berada, kiranya Tuhan memberkati. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang hadir di mana-mana. Kiranya Tuhan memberkati. Pagi ini kami terus membawa bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat dan kekuatan para pemerintahan kami, mulai dari presiden dan jajarannya sampai ke tingkat daerah RT RW. Tuhan memberkati supaya dalam setiap apa yang dikerjakan dilakukan mohon hikmat Tuhan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya Tuhan terus menolong, memberikan kesehatan kekuatan. Kami berdoa melalui virus corona yang ada ini, biarlah Tuhan Engkau lawan, Engkau sanggup mengendalikan, dan bahkan biarlah Tuhan tolong supaya tidak akan berlama-lama virus corona ini bisa diselesaikan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, dan virus tidak akan lenyap, dan supaya negara, bangsa dan negara Indonesia ini bisa mengalami pemulihan kembali. Tuhan tolong, ini doa syafaat kami buat gereja-gereja dimanapun berada. Biarlah Tuhan tolong baik mereka yang ibadah dalam kelompok kecil maupun live streaming. Tuhan memberkati dimanapun berada, nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan dalam tangan-Mu seluruh aktivitas kami. Biarlah Tuhan memberkati. Kami akan akhiri ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan, arahkan hatimu. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai pagi ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Maranatha, amin dan amin. Haferus Shalom. Haferus Shalom. Raja
Yesus yang membebaskan jiwa kami bersorak bertemu tangan. Tuhan berjaya dan pemerintah